Ya, artinya kan ini masih kemudian digali lagi oleh pihak kepolisian karena memang motifnya sebenarnya belum jelas, tidak ada barang-barang berharga yang kemudian diambil dan juga sejumlah warga memang tidak mengenali begitu. Tapi artinya apakah kemudian ini juga termasuk begitu ya Mas Reza, termasuk dalam kategori apa penyebabnya lah paling tidak bisa kemudian seseorang menargetkan seseorang yang tidak dikenal dengan melakukan tindak kriminal? Tadi sebelum Mbak Maria sudah menjelaskan, saya tinggal mengemasnya dalam bahasa teori gitu ya. Kalau kita bicara tentang perilaku kejahatan, termasuk pembunuhan, penganiayaan, maka kemungkinan motifnya hanya dua. Kita bicara motif, asumsi pelaku waras loh ya. Kalau pelaku sudah tidak waras, tidak relevan lagi kita bicara motif. Jangankan kita yang bersangkutan saja tidak tahu apa sesungguhnya. Bagaimana kita mengatakan pelaku waras? Yang paling valid tentu saja melakukan pemeriksaan secara psikologis. Terhadap pelaku? Terhadap pelaku. Kita kan belum... Nah, kalau tidak bisa, maka kita bisa mengecek kalau ada orang di sekitar yang mencoba mengamati atau mengobservasi perilaku si pelaku, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan gambaran secara umum apakah yang bersangkutan waras atau tidak. Kembali ke pokok persoalan, motif ada dua saja, yaitu motif instrumental, motif emosional. Motif instrumental, ya penandanya sudah jelas, harus ada sesuatu yang berharga yang diambil atau diperoleh oleh si pelaku. Tapi tidak ada. Berarti tinggal satu, yaitu kemungkinan motif emosional. Emosional terhadap? Ada luapan emosi tertentu, mungkin marah, benci, sakit hati, dendam, tapi tidak bisa tersalurkan ke objek atau target yang sesungguhnya. Iya, artinya ini kan tidak dikenal antara pelaku dan korban. Karena tidak bisa, karena emosi negatif itu tidak bisa saya salurkan ke objek yang sesungguhnya, ke target yang ingin saya incar, maka saya cari target pengganti. Ini istilahnya dalam psikologi adalah displacement. Displacement. Jadi pengalihan tapi salah, yaitu pengalihan ke objek lain yang menurut saya lemah, soft target. Siapa itu yang lemah? Teori klasik ya, mengatakan ada 3 kelompok manusia yang kabarnya paling rentan mengalami viktimisasi. 1, anak-anak, masuk. 2, perempuan, masuk. 3, orang dengan tingkat kecerdasan yang rendah. Alhasil kita bisa katakan, kalau kita bicara victim profiling ya, profil terhadap para calon korban, maka 3 kelompok manusia ini yang patut untuk mendapat prioritas. Mas Reza, kalau saya boleh menggambarkan displacement itu kurang lebih kayak gini nggak sih Mas? Jujur, saya nggak suka sama Mas Reza. Ya, tapi Mas Reza nggak ada di ruangan ini Mas. Ya, saya nggak suka sama Mas Reza. Tapi karena saya pada saat itu ada bersama Maria, saya melampiaskan kepada Maria, begitu maksudnya? Jangankan ke Mbak Maria, ada kucing di sini lewat bisa Mas Rivi jadikan sasaran. Artinya itu spontan atau kemudian ada jeda waktu untuk merencanakan? Kalau displacement semestinya spontan ya, karena dia luapan emosi itu sedemikian hebat tidak bisa dia kelola, tidak bisa dia tahan, lalu dia muntahkan dengan cara yang keliru. Untuk kalau kita lihat berdasarkan di CCTV nih ya, yang Cimahi ya, yang Cimahi begitu. Itu spontan nggak menurut Mas Reza? Saya tidak tahu. Saya menggambarkannya begini. Ada anak kan sedang berjalan tuh, ya kan? Lalu yang satu ke kiri, satu ke kanan. Lalu nggak lama kemudian ada motor yang berbeda jalurnya dengan jalur anak tersebut. Lalu dia memarkirkan motor dan dia mengejar indikasinya mengejar itu anak. Lalu seketika kembali dengan buru-buru dan pergi meninggalkan lokasi seperti itu. Itu spontan nggak? Kalau dari gambar itu saja gitu. Spontan atau tidak adalah sungguh-sungguh yang bersangkutan ini antara peristiwa dengan sebab musabab ada jeda atau tidak. Berapa waktunya. Kalau antara sebab musabab dengan peristiwa kejahatannya dekat atau bahkan bisa dianggap tidak ada jarak sama sekali, maka kita bisa katakan spontan. Tapi kalau jaraknya jauh, maka ini tidak spontan. Bahkan mungkin berencana. Tapi Mas Rivi, Mbak Maria, menurut saya kita tidak hanya harus melihat dari sisi pelaku saja. Tapi tadi saya kembali ke poin paling awal, bahwa kita juga harus melihatnya dari sisi penegak hukum. Tadi pagi saya mencoba mengecek Pusat Data Informasi Kriminalitas Nasional, Pusiknas, punya Polri. Sayang data terkini tidak ada. Data tahun 2022 tidak ada. Yang ada adalah data tahun 2021. Apa data di situ? 2 yang cukup merisaukan. Bahwa menurut Polri, pertama, dari 100.000 orang, 100 diantaranya jadi korban kejahatan. Itu satu. Yang kedua, dalam waktu 30 menit akan ada satu peristiwa kejahatan yang makan korban. Ini kan menunjukkan kepada kita, ya kita terima kasih ada data yang objektif, data yang terang benderang tentang resiko kejahatan atau peluang kita menjadi korban. 1/1000 ya? Tapi sayangnya data yang sama tidak memberikan informasi tentang dari 100 orang yang jadi korban itu, berapa yang kemudian penanganannya selesai oleh polisi.
Dari 30 menit untuk satu kejadian, berapa yang berhasil dipersempit oleh polisi. Nah, semestinya kita butuh pasokan data itu juga untuk menunjukkan kepada kita, oke lah, peristiwa kejahatannya berlangsung, tapi ternyata aparat penegak hukum tidak tidur. Semestinya begitu. Oke. Ya. Mungkin Pak Kabit ya bisa menjelaskan soal ini, Pak Kabit. Ya, ini sepertinya agak terlalu luas bagi Kabid Humas Polda Jawa Barat untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Reza ini. Karena lingkupnya kan memang lingkup terbatas bagi Jawa Barat ya. Nasional mungkin gitu. Atau di Jawa Barat lah, data Jawa Untuk Barat mungkin wilayah Anda. Lingkup nasional dan juga ini terkait masalah kebijakan secara nasional juga. Nah, terkait dengan analisa sendiri di Jawa Barat, untuk kasus-kasus kita seperti juga tahu bahwa selalu saja ada kejadian setiap harinya masuk. Nah, juga problem yang ada di Jawa Barat sendiri, memang intensitas untuk pengungkapan kasus ini kan membutuhkan waktu dan proses untuk mengungkapkan suatu kasus. Sedangkan apabila kasus ini terus masuk, otomatis ini jumlahnya makin menumpuk. Nah, ini menjadi problem tersendiri untuk melakukan pengungkapan. Dengan demikian tingkat kepuasan bagi masyarakat ini juga akhirnya akan jadi semakin menumpuk di kondisi ini. Nah, ini juga menjadi kendala. Walaupun kita telah berupaya semaksimal mungkin, kemudian motivasi kita juga cukup bagus untuk bisa mengungkap perkara-perkara tersebut. Tapi dengan berbagai kendala-kendala itu, akhirnya memang mempunyai atau membutuhkan waktu untuk mengungkap setiap perkara yang ada. Pak Kabit, bagaimana juga dengan stigma gitu ya, Pak Kabit menjelaskan kepada publik juga bahwa kasus Cimahi, kasus Bogor ini yakin bahwa akan segera terungkap karena kita masih juga mengingat ada beberapa kasus khususnya yang ada di Bogor juga, kalau nggak salah 4 tahun lalu begitu, yang hingga saat ini juga kita masih belum melihat ada titik terangnya begitu, Pak Kabit. Iya, jadi memang dalam pengungkapan perkara ini sangat relatif untuk mengungkapnya ya. Karena memang tergantung dari tingkat kesulitan dan kerumitan dalam pengungkapan perkara. Berbagai modul dan juga upaya-upaya serta sistem yang kita gunakan memang tetap kita terapkan. Tetapi itu tidak menjamin bahwa suatu perkara bisa langsung diungkap secara otomatis. Nah, tetapi motivasi dan berbagai hal yang kita rangkai di dalam pengungkapan ini betul-betul kita optimalkan selalu dalam pengungkapannya. Karena kita polos-polosnya ginilah, setiap perkara itu merupakan utang bagi kita sebenarnya. Jadi itu motivasi dalam pengungkapan memang harus menjadi tanggung jawab kita. Tetapi memang kendala-kendala baik secara teknis maupun upaya untuk mendudukkan secara normatif undang-undang ini kan harus terpenuhi semua. Sehingga memang akan menjadi kendala dalam pengungkapan suatu kasus. Nah, tetapi dalam beberapa kasus-kasus seperti yang terjadi di Bogor dan Cimahi ini kita mencari relevansi dari kedua kasusnya. Memang kita mencari data-data yang merujuk sehingga kita bisa simpulkan bahwa kasus ini tidak terkait. Dan juga seperti yang disampaikan tadi bahwa kasus ini apakah ini merupakan kasus yang bisa meneror masyarakat atau bagaimana, ini nanti akan kita simpulkan setelah ada data-data yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Oke, Pak Kabit, terakhir mungkin himbauan Pak terhadap masyarakat di wilayah Anda, Jawa Barat. Ya, berbagai upaya memang telah kita laksanakan dari pihak kepolisian secara prosedural dan juga secara rutin, seperti upaya-upaya untuk melakukan langkah preemptif dengan menurunkan Babin Kamtibmas dan juga menyentuh pada masyarakat. Kemudian preventif dengan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Tetapi keterbatasan yang ada dari prosedur yang ada, keterbatasan personil dan daya jangkau dari patroli itu memang mempunyai kendala tersendiri. Untuk itu, upaya-upaya yang bisa kita laksanakan secara masif, yaitu upaya untuk mencegah adanya peluang bagi kejahatan tersebut terjadi. Misalnya adanya tempat-tempat sepi, ini mungkin perlu ditingkatkan lagi dengan upaya-upaya siskamling bersama ya, sehingga mungkin bisa menjadi upaya untuk mencegah kejahatan. Kita berusaha untuk bisa bersama-sama melakukan pencegahan itu, sehingga pembinaan-pembinaan bagi masyarakat juga kita lakukan dan kerjasama untuk membangun Kamtibmas sama-sama kita lakukan. Baik, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo, terima kasih waktu Anda pagi ini Pak, bergabung bersama kami dan menjelaskannya kepada publik. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih Pak Kabit. Mas Reza.
saya masih terngiang soal tadi ada indikasi emosional dan lain sebagainya. Kok saya berupaya untuk menyingkirkan dari benak saya itu bahwa ini jangan sampai ada indikasi gangguan kejiwaan misalnya seperti itu. Oh, itu tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Teringat oleh saya karena keinginan keluarga korban harus ada yang bertanggung jawab, Mas, gitu loh. Betul. Nah, ini yang menurut saya sangat penting kita samakan persepsi. Teman-teman kepolisian saya pikir perlu membaca secara lebih seksama lagi pasal 44. Biasanya teman-teman di kepolisian kalau berhadapan dengan tersangka yang dianggap tidak waras langsung berhenti di kantor polisi. Padahal kalau kita baca pasal 44 ayat 2 tercantum di situ kurang lebih bahwa pelaku kemudian bisa diperintahkan oleh hakim untuk menjalani pengobatan dan seterusnya. Itu artinya apa? Ya, ada follow up. Tetap harus berlanjut proses hukumnya sampai ke persidangan. Jadi tidak bisa kemudian teman-teman di kepolisian sekaligus merangkap jabatan sebagai hakim yang menghentikan kasus itu di kantor polisi. Tapi ya dengan datang mengaku berpenampilan rapi sebagai petugas sensus, lalu juga mengendarai motor dengan tidak sembrono dan lain sebagainya. Ya ini kan kita harus menjauhkan dari istilah gangguan kejiwaan. Jangan salah, gangguan kejiwaan tidak hitam atau putih saja, ada spektrum di situ. Nah, kita bicara spektrum yang mana? Apalagi kalau kita pakai teori ekstrim, konon setiap orang sesungguhnya punya gangguan jiwa, tinggal bicara kadarnya saja seperti apa. Termasuk juga khawatirnya kemudian jika asumsi itu yang menyeruak bisa mengurangi hukuman juga bagi para pelaku itu. Kita sih berharap tidak demikian. Makanya tadi lanjut saja sampai ke pengadilan. Siap, terima kasih banyak Mas Reza. Mas Reza, terima kasih. Terima kasih. Hadir bersama kami pagi ini. Harapannya tidak terulang lagi kejadian serupa.